Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufarroha. Saya di sini akan menjelaskan tentang penjajahan Inggris di Indonesia, sejarah, kebijakan, dan dampaknya. Latar belakang penjajahan di Inggris. Penjajahan Inggris di Indonesia bermula dari Perang Napoleon di Eropa, yang menyebabkan Belanda, sekutu Perancis, menjadi target Inggris. Pada 4 Agustus 1811, Inggris melancarkan serangan besar-besaran dengan menyerahkan 60 kapal perang ke Batavia, sekarang Jakarta, yang saat itu dikuasai oleh Republik Bataaf di bawah kepemimpinan dan Willem Jansen. Setelah beberapa minggu, pada 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Jansen melarikan diri ke Semarang, namun akhirnya dipaksa menyerah di Desa Tuntang, Semarang pada 18 September 1811 melalui Perjanjian Kapitulasi Tuntang. Perjanjian Kapitulasi Tuntang, kebijakan Thomas Stamford Raffles. Thomas Stamford Raffles dikenai sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia karena kebijakan-kebijakan reformisnya di berbagai bidang selama 5 tahun pemimpin. Raffles mengubah sistem pemerintahan kolonial Belanda dan menerapkan sejumlah kebijakan yang mengaruhi jalannya pemerintahan, ekonomi, hukum, serta sosial budaya. Belanda menyerahkan wilayah Hindia Belanda kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Orang Belanda dipekerjaan dalam pemerintahan Inggris. Rakyat Indonesia diizinkan berdagang secara bebas. Kebijakan di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Raffles menerapkan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan keuntungan kolonial, namun juga membawa dampak positif bagi rakyat Indonesia. Penghapusan sistem tanam paksa dan pajak hasil bumi. Raffles menghapus kebijakan tanam paksa dan penyerahan wajib yang sebelumnya diterapkan oleh pemerintahan Belanda. Penerapan sistem sewa tanah. Raffles memperkenalkan sistem sewa tanah di mana rakyat dianggap sebagai penyewa yang harus membayar pajak atas tanah yang mereka olah. Meskipun mereka memiliki tujuan baik, sistem ini menghadapi banyak kendala, termasuk kesulitan dalam menemukan tingkat kesuburan tanah dan perbedaan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Penghapusan monopoli dagang. Inggris memberikan kebebasan kepada rakyat Indonesia untuk berdagang tanpa harus menyerahkan hasil bumi mereka kepada pemerintah. Kebijakan di bidang sosial budaya. Raffles memiliki minat yang besar terhadap kebudayaan dan ilmu pengetahuan lokal. Selama masa pemerintahnya, ia melakukan berbagai penelitian dan pemugaran terhadap situs-situs bersejarah seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Raffles juga mendukung berdirinya Batavia Genootschap, sebuah lembaga kebudayaan dan ilmu pengetahuan, serta mengembangkan Kebun Raya Bogor sebagai pusat penelitian. Kontribusi penting lainnya adalah penulisan buku History of Java yang diterbitkan di London pada tahun 1817, di mana Raffles mendokumentasikan sejarah dan kebudayaan Pulau Jawa. Selain itu, ia juga menemukan bunga Rafflesia arnoldi yang dikenal sebagai bunga terbesar di dunia.
Kebijakan di bidang pemerintah, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan untuk mempermudah pengawasan wilayah oleh Inggris. Setiap karesidenan dikepalai oleh seorang residen yang bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat. Bultenzori, Bogor. Sistem karesidenan diterapkan hingga akhir masa pendudukan Belanda di Indonesia. Selain itu, Raffles menghapus peran para bupati sebagai penguasa feodal dan menjadikan mereka sebagai pegawai pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kekuasaan lokal yang berpotensi mengganggu stabilitas pemerintah Inggris di Hindia Belanda. Akhir pemerintah Raffles, masa pemerintah Inggris di Indonesia berakhir pada tahun 1816 setelah ditandatanganinya Perjanjian Anglo-Dutch pada 1814. Perjanjian ini menyatakan bahwa Belanda akan mendapatkan kembali wilayah Hindia Belanda dari Inggris setelah berakhirnya Perang Napoleon pada tahun 1815. Raffles ditarik dan digantikan oleh John Vendal. Setelah itu, Raffles ditugaskan sebagai Gubernur Jenderal di Bencolen, Bengkulu, di mana ia melanjutkan reformasi yang telah dilakukan di Java. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.